Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, liebe Schüler. Wie geht es euch? Ich hoffe, dass alle sehr gut geht ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, eh, hari ini kita akan membahas tentang UTS yang kemarin yang sama-sama abang kakak semua udah lihat hasilnya gimana. Oke, sebelum itu seperti biasa, eh, duduk yang tertib, terus eh, duduk yang tertib, baik itu menggunakan laptop ataupun menggunakan handphonenya ya abang kakak semua. Oke. Oke. Nah, di sini kenapa Prof Fitri tampilkan GCR kita? Karena ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas tuh pasti itu saja orangnya. Oke, oh iya, I forget. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya abang kakak semuanya. Oke. Oke. Jadi ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas juga kemarin. Prof Fitri tunggu sampai hari ini ya. Hari ini sore. Karena besok nilai sudah harus uh, dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke. Oke. Nah, kita bahas dari soal nomor 1 ya abang kakak semua. Oke, soal nomor 1. What is dein hobby? Mein hobby is. Nah, itu pasti masih gampang atau masih mudah ya abang kakak semuanya. Pasti semua sudah tahu kalau berenang itu artinya swimmen, karena lesson itu artinya membaca, lernen itu belajar, essen makan, dan spielen itu bermain. Jadi itu pertanyaannya, apa hobimu atau apa hobi kamu? Hobi saya itu tadi berenang. Jadi jawaban yang benar itu mein hobby is swimmen. Weiter Nummer 2 itu meine Tante hat eine Tasse. Nah, di sini kemarin waktu kisi-kisi UTS banyak yang salah ya Bang Kasma, dan banyak juga yang tanya ke Frau Fitri kenapa salah ya Frau gitu. Jadi yang nomor 2 ini selain penggunaan posesif pronomen juga di situ aturan penulisan dalam bahasa Jerman. Nah, kenapa jawabannya ire yang i-nya besar? Karena itu setelah titik kan awal kalimat lagi dia kan huruf besar juga. Jadi makanya ihre Tasche ist schön. Oke. Uh, Weiter Nummer 3. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind menggambar dan bermain internet. Nah, itu kemarin udah kita bahas saat materi das Hobby ya abang kakak semua. Ya, jadi menggambar itu malen dan internet surfen itu bermain internet atau bermain sosmed juga bisa. Oke, untuk di sini yang belum ada, Kohan itu memasak ya. Lesson tadi udah membaca, singen itu bernyanyi, dan tanzen itu menari. Ya. Oke, Profit rasa pasti kalian semua masih ingat. Ya kan abang kakak semua, kurang mungkin kemarin tuh kurang teliti aja, makanya banyak yang salah. Oke, weiter Nummer 4. What is mein Handy, Nana? Nah, ini juga banyak yang salah nih kemarin. Banyak juga yang tanya. Oke, jadi di mana handphone saya, Nana? Kan dia menanyakan kepada Nana, itu, ya kan? Jadi dia bukan jawab sendiri, nanya sendiri. Jadi kan di mana HP saya, Nana? Terus Nananya itu bilang HP kamu, gitu. Makanya jawabannya jadi Dain ya, abang kakak semuanya. Oke, Prof Fitri harap sampai di sini kalian mengerti kenapa salah. Jika nanti masih kurang mengerti bisa langsung japri Prof Fitri ya, seperti teman-teman yang lain kemarin. Oke, nomor 5. Penggunaan huruf kecil dalam bahasa Jerman digunakan pada. Nah, ini memang harus teliti bacanya karena agak mirip-mirip Prof Fitri buat optionnya.
Oke, jadi kalau ini udah pasti ya abang kakak semua kan huruf kecil. Jadi Prof Fitri juga udah selalu jelasin kalau kata kerja, kata sifat, kata depan, kata penghubung, personal pronoun informal itu selalu ditulis huruf kecil karena penulisan huruf besar dan kecil itu sangat penting dalam bahasa Jerman. Dan itu menjadi penilaian juga. Oke, kata benda itu selalu ditulis dalam huruf besar, terus atau huruf kapital, huruf kapital maksudnya. Terus apalagi nih awal kalimat udah pasti ya abang kakak semua huruf besar. Terus personal pronoun formal itu yang Z Anda gitu. Terus oke, nama orang nama orang juga udah wajib huruf besar. Oke, weiter Nummer 6, bilangan tingkat 30 dibaca. Nah, ini gampang sekali ya abang kakak semuanya. Kalau kalian ingat penulisan Dreisig dalam materi challenge kemarin, pasti kalian mudah menjawabnya. Oke, jadi yang benar itu dry sixte. Dan Prof Fitri harap bacanya nggak ada lagi yang dry bigte ya abang kakak semua. Oke, karena dia 30 dry six, jadi yang benar itu dry sixte. Oke, weiter nomor nomor 7. Oke, nomor 7, urutan angka atau bilangan tingkat ke-1 sampai dengan ke-10 dalam bahasa Jerman. Nah, ini juga mudah kalau kalian benar-benar mengikuti kemarin. Nah, ini dia yang kemarin banyak temannya tanya, kenapa salah, Frau? Nah, Frau Fitri sebenarnya udah kasih jawaban yang benar dan tulisannya yang sesuai, optionnya yang D jawabannya. Tapi sistem admin kemarin waktu masukin soal ke aplikasi Askia, mereka buatnya itu mereka buatnya itu C. Padahal C di sini salah kan. Jadi siapapun yang jawabannya disalahkan di nomor 7 udah Prof Fitri tambahin nilainya ya untuk pengumpulan besok. Jadi tenang aja abang kakak semua. Oke. Yang weiter nomor ya abang kakak semua. Oke. Itu udah tahu ya, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, und zehnte. Oke, nomor A, aturan penulisan bahasa Jerman yang telah dipelajari terdiri dari dua, yaitu ya ini udah pasti tahu ya, pemakaian huruf kapital dan huruf kecil. Maka selain itu jawabannya salah. Oke, nomor 9, penggunaan huruf kapital dalam bahasa Jerman digunakan pada. Nah, ini juga udah pasti nama orang, personal pronomen formal, kata benda dan awal kalimat. Oke, Prof Fitri agak singkat-singkat aja menjelaskannya ya abang kakak semua, karena nanti takut kelamaan ini video pembahasannya. Oke, nomor 10 itu udah pasti karena dia kutu buku atau leserate, jadi jawabannya lesson ya abang kakak semua. Nomor 11 pukul 9.15 atau jam 9.15. Nah, itu Viertel nach 9 ya, abang kakak semua. Nah, Frau Fitri rasa di sini nggak banyak yang salah di penulisan jam, cuman ada beberapa yang sedikit-sedikit aja. Misalnya kayak harusnya Viertel nach 9 tapi dijawab Viertel nach gitu. Oke. Nomor 12, saya membutuhkan kamera dan papan catur. Nah, ini juga kamera udah jelas pasti fotografiran, tinggal kalian hati-hati saja memilih option mana yang tulisan papan caturnya itu dia yang benar, bermain catur maksudnya. Bermain caturnya yang benar. Jadi Schachspielen yang benar ya abang kakak semua. Oke, nomor dry chain juga masih tentang jam. 10.40 itu yang benar 20 for 11 ya abang kakak semua. Oke, nomor 14 di bawah ini Uhrzeiten atau waktu yang menyatakan lewat dari dan kurang dari. Nah, ini pasti ada yang tanya juga kenapa Prof Fitri tambahin di ujian ada ini. Ya, kemarin Prof Fitri sempat buat contohnya kan, tapi nggak buat kalau nah itu artinya lewat dari atau for itu kurang dari. Nah, ini untuk tambahan tambahan kalian, tapi banyak yang benar kok untuk yang nomor Virgin ini, alhamdulillah. Oke, nomor form chain di bawah ini Uhrzeiten ini setengah dan seperempat pasti udah gampang ya kan abang kakak semua. Setengah itu half, sama kayak di bahasa Inggris kan, cuman penulisannya aja yang beda belakangnya. Kalau bahasa Inggris F, di bahasa Jerman B, half. Un Viertel udah tahu seperempat itu 4 dari angka vier. Oke, nomor 16 arti dari posesif pronomen
adalah ya ini udah pasti kata ganti milik ya abang kakak semua. Kemarin juga waktu ujian disalahkan itu udah Prof Fitri benerin ya abang kakak semua, karena Prof Fitri buat sebenarnya jawabannya yang ini yang benar kata ganti milik, tapi di sistem waktu masukkannya sedikit ada kesalahan teknis. Oke, nomor zip chain itu hobi saya adalah bernyanyi. Nah, bernyanyi itu zingen, dan untuk mendengarkan musik itu musik horen ya abang kakak semua, bukan horen musik. Oke, jalan-jalan spazieren gehen und sport treiben yang benar. Nah, ini juga harus hati-hati jawabnya. Nomor 18 itu dari ke-11 sampai dengan ke-17. Kalau benar-benar diperhatikan video pembelajaran yang kemarin Prof Fitri kirim, pasti jawabannya benar yang ya abang kakak semua. Oke, untuk nomor 19 itu masuk tentang jam. Nah, tadi udah soal di atas ada tentang halb juga kan, jadi itu 7 uhr ya, udah gampang kalau jam 7, dan halb ya karena setengah 8. Oke, weiter nomor 20 itu 20ste. Oke, bis 100ste ya bang kakak semua. Ini pasti udah tahu, dia nggak pakai sten tapi pakai ste ya bang kakak semua. Ini hanya harus perlu hati-hati aja nomor 20 milihnya. Oke, weiter nomor 21 ya, wie viel kostet, berapa harga komputer kalian. Nah, ini perubahan dari ihr, personal pronomen ihr menjadi possessive pronomen ihr, jadi dia euer. Kenapa euer Prof Fitri? Ya karena komputer itu artikelnya der ya abang kakak semua. Oke, weiter nomor 22 ini. Nah, familien itu kan plural atau di artikelnya, jadi makanya dia eure bukan euer ya abang kakak semua. Nomor 22. Oke, weiter nomor 23 itu ada 1000 sampai dengan 1 juta, tausendste bis millionste ya abang kakak semua. Oke, weiter nomor 24 pukul 7.45 dan 8.55. Nah, ini harus hati-hati juga. Nomor 24 ini banyak salah, mungkin karena kurang teliti ya abang kakak semua. Oke, jadi jawaban yang benar itu Viertel for A und for 9. Bukan 10 for 9 ya abang kakak semua. Oke, terakhir ada nomor 25 itu penulisan tempat tanggal lahir dalam bahasa Jerman yang benar. Nah, itu yang benar itu kotanya, misalnya Medan, baru 27 selalu ada titik ya abang kakak semua setelah tanggal, baru nama bulan dan tahunnya. Oke, di nomor 25 ini pun banyak yang salah, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya abang kakak semua. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembahasan UTS yang kemarin kalian telah laksanakan dan sudah lihat juga hasilnya seperti apa. Oke, semangat terus belajar bahasa Jermannya ya abang kakak semua. Terima kasih sudah selalu mengerjakan tugas tepat waktu, dan yang untuk masih itu aja yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Prof Fitri tunggu sore ini ya abang kakak semua, karena sore ini udah deadline Prof Fitri kumpul tugas ke wali kelas. Oke abang kakak semua, sekian dari Prof Fitri. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.